Allahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du, sa'adatul afadil wa ashabal fadail, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid yang dimuliakan Allah dan yang wajib sama-sama kita taklimi. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Camat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Dan Ramil dan para anggota yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati Kepala Pekon beserta seluruh perangkat, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan majelis taklim, pimpinan-pimpinan ormas, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh perempuan yang saya hormati, sahabat-sahabat Banser yang saya banggakan, konco-konco santri, rekan-rekan panitia, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah, terutama para sesepuh yang berasal dari kata sepuh, artinya asapnya ampuh. Diistilahkan sesepuh karena memang bisa disesep juga bisa dipuh. Ngising guyu mesti bayang ke susu mesti. Artinya disesep ilmunya dan dipuh hikmahnya. Maka sesepuh harus saya dahulukan karena kemungkinan besar sesepuh juga akan mendahului saya matinya. Kemungkinan besar, meskipun namanya mati itu nggak mesti, segala sesuatu bisa terjadi. Mungkin yang sepuh duluan, saya belakangan, atau sebaliknya, saya yang belakangan, yang sepuh duluan. Yang jelas kematian itu akan menimpa siapa saja yang bernyawa, dan kematian itu bahkan bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Kepada siapa, kapan, di mana, dan dalam kondisi yang bagaimana, mati bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Contohnya orang yang mati kecelakaan, itu kan kematiannya tiba-tiba, tak terduga. Banyak kejadian seperti itu. Salah satunya menimpa teman saya sendiri. Mati secara tiba-tiba dia alami, dan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Teman saya itu lagi nelpon, asik-asiknya dia telepon belum selesai, mati, pulsa nentek. Jadi mati mendadak, tiba-tiba dan tak terduga. Ya kaget lah, mati. Nah, ternyata pulsanya habis. Jadi mati itu bisa tiba-tiba. Ada orang mancing di kali, medongkrong sambil ngisep rokok, kebal-kebul, nikmat banget kelihatannya. Rokok dihisep belum habis, jatuh ke kali, mati rokoknya. Sebab-sebab kematian itu banyak sekali.
Asbab kematian itu banyak sekali. Salah satunya sakit. Tapi orang mati itu nggak harus sakit dulu. Nah, masyarakat kita itu umumnya kalau mendengar ada kabar atau berita kematian itu pertanyaannya hampir sama. Loropo, kok iso mati? Sakit apa dia kok mati? Jadi seakan-akan orang mati itu harus sakit dulu. Padahal enggak. Orang yang kelihatannya sehat, seger, mati mendadak, ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Maka boleh jadi nanti selama saya ceramah, yang enggak mendengarkan, yang ngomong sendiri-sendiri, iso mati mendadak. Enggak harus sakit dulu untuk mati itu. Sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk menyayangi hambanya, cara Allah untuk mencintai hambanya. Manusia diuji dengan sakit itu karena disayang Allah. Agar manusia itu menjadi lebih baik, maka diberi sakit. Agar manusia itu mau mendekat sama Allah, agar manusia itu mau mengagungkan asma Allah. Buktinya banyak orang yang ibadahnya lebih berkualitas ketika sakit daripada ketika sehat. Banyak orang yang ibadahnya lebih baik ketika dia sakit daripada ketika dia sehat. Waktu sehat nakal, sono tungno diai budal. Ada organ tunggal budal, ada elektron budal, ada dangdutan budal, ada jaranan budal. Begitu sakit dia jadi rajin ke masjid. Jadi moro masjid ku ngenteni gering. Ada orang yang kayak gitu. Ini kebetulan orangnya juga datang. Aku ngerti wonge. Pokoknya wonge lungguh nang lapangan. Wonge yang melu guyu. Saiki wonge nyawang aku. Wonge nganggo kopiah kok. Jadi memang ada orang yang kopiahnya dicoplos sedilu dibalekno meneh. Jadi memang ada orang tuh yang ibadahnya lebih baik ketika dia sakit daripada ketika dia sehat. Sehatnya nakal, ketemu sama teman, sama saudara, sama tetangga, gak mau menyapa dengan baik, gak mau mengucapkan salam, malah ngilok-ngilok ke, kadang-kadang misuh, coing. Apa baleni? Iku ae kepaksa kon balen. Soalnya kalau nggak dikasih contoh nggak paham. Ya sorry kalau saya ngomongnya kasar. Sampai lek kepengen halus ya ngundang kiai bangsa halus. Demit ono undangan. Maka mohon maaf kalau dibilang saya ceramah kasar banget tuh ceramah. Ya bagi saya kasar sih nggak masalah. Yang penting kan laris. Nah kalau laris berarti banyak yang ngedengerin. Ceramah halus gak payu. Sing teko mek wong 10, sing 8 ngantuk, sing 2 turu. Dan saya siap resiko, siap nanggung resiko. Paling-paling resikonya nggak diundang lagi ke sini. Ya nggak apa-apa, nggon liyane akeh kok. Bingung. Waktu sehat dia nakal, sering ngata-ngatain orang. Tapi begitu dia sakit, nah, lesane ini malah zikir, menyebut dan mengagungkan nama Allah. Emang lagi sakit nyebut Allah, Allah, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Ceramah kok gak ono ngombene to ya. Apa kaya sereten tenggorokanku iki kok ya Allah, ya Allah. Ngono. Nah, ya Allah. Ngene iki ana ngombene anget-anget ngono ya enak. Ya Allah, ya Allah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tahu dalam sejarah Raja Fir'aun laknatullah alaih itu sepanjang hidupnya nggak pernah ngalamin sakit. Raja Fir'aun itu nggak pernah sakit sama sekali. Makanya lama-lama dia muncul kesombongannya sampai memproklamirkan diri dan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la. Dalam Al-Quran dinyatakan seperti itu. Fir'aun berkata, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Karena dia nggak pernah sakit, maka muncul kesombongannya. Sehingga ketika kita diuji Allah dengan rasa sakit, apapun itu penyakitnya, di samping kita harus sabar, ikhlas, ya kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Orang sakit kok alhamdulillah. Ya jangankan hanya sakit, orang ada kematian aja disuruh alhamdulillah kok. Jadi punya keluarga meninggal itu suruh alhamdulillah, tapi digambung dengan tarjih inna lillahi wa inna ilaihi. Nah gitu. Jadi misalnya ada keluarga yang meninggal, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harus digabung dengan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saja boleh, cukup. Tapi kalau alhamdulillah saja tanpa digabung innalillah, gak oleh. Pamane mati je alhamdulillah, nggak boleh, harus digabung dengan innalillah. Loh kenapa? Ada keluarga meninggal kok disuruh alhamdulillah? Ya, emang semuanya dari Allah, emang segalanya dari Allah. Lagian hikmahnya, kalau yang meninggal itu orang baik, kita disuruh alhamdulillah. Alhamdulillah, dia nggak lama-lama merasakan sengsaranya dunia. Dia nggak lama-lama merasakan tipu daya dunia, langsung segera mendapatkan kenikmatan di sisi Allah. Nah, kalau yang meninggal itu orang jelek, alhamdulillah, gak nambah-nambah dosane, gak nemen-nemen eleke. Ini uripe kesuwen indahne dosane. Ora paham ya wis. Lah ketika kita sakit, kita disuruh alhamdulillah. Ya, sakit itu teguran dari Allah. Bahwa kita ditegur sama Allah. Ibarat anak kecil tuh dicewer telinganya. Kenapa kamu sakit? Olahraga kamu kurang, makanya olahraga dong biar nggak sakit. Kenapa kamu sakit? Ibadahmu nggak bener, makanya kamu diingetin sama Allah. Dicewer. Kenapa sakit? Zikirmu kurang. Kalau nggak dikasih sakit kan nggak pernah nyebut namaku, kata Allah gitu. Kenapa sakit? Makanmu amburadul, sembarangan dimplok. Ditegur. Berikutnya jamaah sekalian, sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Tidak ada kesedihan, penderitaan, kekecewaan, kegusaran, rasa sakit, bahkan duri yang menusuk daging, duri yang menusuk kaki yang menimpa seseorang mukmin, kemudian dia bersabar, ikhlas, kecuali Allah membersihkan dosa-dosanya. Jadi orang sakit hatinya sabar, ikhlas, itu dosa-dosanya diampuni Allah. Ini bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada masyarakat Sukoyoso. Bentuk cinta dan kasih sayang Allah sama manusia. Allah tuh sayang banget sama masyarakat Sukoyoso, masyarakat Sukoharjo. Maunya semua warga Sukoyoso, Sukoharjo itu dimasukin ke surga semuanya. Nah, agar bisa masuk surga, kan syaratnya harus bersih dari dosa-dosa. Allah ingin membersihkan dosa-dosa warga sini dengan cara yang gampang, dengan cara yang mudah. Karena ada cara membersihkan dosa tapi sulit, nggak semuanya mampu. Apa itu? Haji. Ibadah haji itu kalau mabrur, jaminannya surga, dibersihkan dari semua dosa. Lah Allah ngerti masyarakat Sukoyoso iki ora pati gablek duit. Lah kalau kok guyu no? Untuk membersihkan dosa itu harus melalui ibadah haji. Nah, yang mampu cuman berapa? Berarti yang bersih dosanya cuman dikit. Enggak, masalahnya bukan karena nggak mampu, kadang-kadang nggak mau. Buktinya, saya tanya tolong dijawab. Biaya haji reguler dengan harga mobil itu mahal biaya haji atau mahal mobil?
Mobil. Tapi ada nggak orang udah punya mobil tapi belum haji? Wong itu kok? Ngacung. Ya emang kayak gitu. Iman kita sering kalah sama iman. Anak-anak muda itu juga sama. Beli HP yang harganya mahal-mahal 7 juta, 8 juta, minimal 4 juta. Kuat. Tapi untuk kurban kambing seharga 2 juta aja nggak kuat. Woi. Nah kalau untuk membersihkan dosa harus melalui ibadah haji, yang mampu cuma berapa? Maka sama Allah dikasih cara yang gampang biar dosa-dosanya bersih. Apa caranya? Gering. Iya, orang dikasih gering itu kalau mau sabar nerimo dosa-dosanya diampuni Allah. Tepat sekali. Penggalan bait syair tanpa waton yang luar biasa. Aku seneng banget sama penggalan bait syair itu, penuh filosofi. Sabar nerimo najan. Kok nggak nyaut toh? Berat banget tidak syairan. Ini ajakan untuk syairan, sekalian nanti sholawatan, tapi infaknya nanti saya komando belakangan. Biasanya kerungu sholawatan ini langsung tukang ngemesik keliling. Nanti dulu ada waktu untuk departemen pengemisan. Ini kita syairan dulu, tolong semuanya ikut. Aja abot-abot toh cangkemmu. Udah sholawatan ini berat banget, jak syairan yang penuh makna berat banget. Tapi lihat diajak nyanyi kok semangat. Nyaut ge? Siji-siji ini mung riko ngetine son. Tangkem rusak ya ngono. Ayo nyaut syairan ini, yang ikut nyaut tak dongakno muga-muga rezekine lancar. Duitnya akeh, meskipun utangan. Enggak melu nyaut, awas, gak bisa ngentut. Sama-sama. Sabar narimo najan kabeh tindak. Sama-sama. Salamun alaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Mesti yang ikut sholawat dengan ikhlas nampa syafaat. Perbanyak bersolawat. Ada satu jaminan orang yang rajin bersolawat. Siapa yang membaca solawat setiap hari 100 kali, kutibat baina ainaihi bara'atun minan nar. Ditulis di antara kedua matanya, di keningnya, tepatnya di bahduknya sini. Itu ada tulisan semacam stempel gitu, ketok, yang bunyinya free dari neraka. Free kok seri. Kopeng orang genyah. Jadi dia dikasih apa itu ya, stempel di batuknya sini, dan itu merupakan rekomendasi dari Rasulullah. Bebas dari neraka. Kalau bebas dari neraka berarti wajib masuk ke surga. Surga itu milik Allah. Yang diserai kunci pertama kali Rasulullah. Siapapun gak akan pernah bisa memasuki pintu surga kalau gak mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah. Nah, rekom dari Rasulullah itu harus nyambung ke Rasulullah. Salah satu cara nyambungnya melalui banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah. Siapa saja
yang setiap hari bersolawat 100 kali itu dapat jaminan bebas neraka. Tapi ya tetap sholat. Engko name ngandalno maca selawat dina ping 100 jaminan swarga terus gak gelem salat. Ya nyenyek. Tetap sholat. Syariatnya tetap dikerjakan. Dan selawat 100 kali dalam sehari itu enteng. Sholat fardu itu sehari 5 kali. Tiap selesai sholat fardu baca 33 kali. Itu aja udah lebih-lebih kok. Kalau telu ping 5 105 bisa. Gak apa enggak. Nah orang kalau dapat rekomendasi bebas neraka ya luar biasa. Nanti di alam barzah, di alam kubur, malaikat mungkar nakir yang mau nanya, wegah balik asli wis digawono gepuk. Soale iki jelas Sukoyoso iki potongan iki. Wis digawono godho arep dijur. Kalau nggak bisa jawab pertanyaan, hancur kamu. Begitu mau ditanya, lah kok teko batu iki cling ana tulisan bebas neraka. Kaget mungkar nakire. Oh ampun iki pada tulisan bebas neraka nih kan. Balik. Iki mungkar nakire pas teko Madura iki. Balik. Nah, di akhirat nanti malaikat Malik penjaga neraka mau gegeri nggak berani. Mau digegeri gimana orang di Batuk sono setempel bebas neraka. Iya wis lolos. Top. Orang mana ini? Diponegoro. Siapa? Anwar Zahid, bro. Nah, arep dijongkroke nyang neraka. Lah kok ning Batuke cling bebas neraka. Silakan. Lolos. Ngono. Top. Orang mana ini? Diponegoro. Cling bebas neraka. Lolos. Stop. Orang mana ini? Sukoyoso. Ring sewu. Iya. Kok buret batukmu? Jongkroke neraka. Ya Allah. Bahkan malaikat Israel sang pencabut nyawa sampun nanti kepanggih. Sampun nanti kepanggih. Sabar sekedap meleng ya. Enggak suwe kok. Itu pernah bersumpah di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, siapapun dari umatmu yang memperbanyak bersolawat kepadamu, nanti kalau ajalnya tiba akan aku cabut ruhnya sebagaimana aku mencabut roh para nabi dan para rasul. Berarti halus banget caranya. Nah orang yang dicabut nyawanya sama malaikat Israel dengan cara yang halus, itu tanda kalau matinya husnul khatimah. Semakin banyak dia bersolawat kepada Rasulullah, maka semakin halus pula nanti malaikat Israel dalam mencabut rohnya. Tapi yang nggak pernah solawat, titenono, yo ngok-ngok karo malaikat Israel. Cabut nyawane kasar banget, tarik sret sampai lutut, balik nomeneh srot, tarik lagi sret sampai bokong, baliknya meneh srot, tarik lagi sret sampai puser, baliknya meneh srot, tarik lagi sret sampai dodol, terus diongok-ongok, ongok-ongok, osrok, ngono. Makanya matane pendelik-pendelik, pelorok-pelorok, cangkeme munduk-munduk murah, ilate melet-melet, pola ndak karuan. Metu suarane ekik. 1 bulan lebih ndak mati-mati yo kakik. Ekik. Iki sing akeh, iki pejabat-pejabat sing korupsi. Makanya kalau ada pejabat korupsi nggak usah dilok-lok ke, lewat ya cukup dibengoi. Ya ono sing tukang mendem barang ngono ku lewat ya. Tukang adu ayam, tukang judi lewat ya. Apalagi orang yang melupakan bersolawat, itu malah ada ancaman. Man nasya sholahanaya
nasiya tariqul jannah. Siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka besok di akhirat dia pun akan lupa jalan menuju surga. Naudzubillah min. Dan lupa jalan menuju surga itu kan bisa jadi sudah dapat rekom untuk masuk surga, udah dapat keputusan masuk surga, begitu mau berangkat lupa jalannya, mumet ae ora tekan-tekan gen, muter lupa jalannya. Ditanya, kamu itu mau kemana? Ya ke surga. Rumah mana? Sukoyoso. Lah kok muter lupa jalannya? Pantesan karena waktu di dunia lupa bersolawat. Makanya tolong yang rajin bersolawat. Biar ada yang ngatain solawat itu bid'ah lah, maulid itu syirik lah, bid'ah lah, macam-macam. Jarke wae, jarke wae. Lah terus kita gimana? Ya terus solawat, ya terus manakib, terus maulid, terus bikin majelis taklim, terus bikin pengajian, terus tahlilan, istighosah. Dikatain bid'ah, dikatain syirik, ya biarin dong dia ngomong pakai cocot-cocotnya sendiri kok. Kan congornya dia sendiri yang ngomong. Ya biarkan saja. Kita ngapain dipikirin? Kita terus aja. Lewong yang udah sholawat, udah maulid, udah manakib, udah pengajian aja masih banyak yang salah jalan hidupnya, masih banyak yang tidak bisa meniru Kanjeng Nabi yuk. Apalagi kalau maulid ditiadakan, sholawat ditiadakan, istighosah ditiadakan, pengajian ditiadakan, malah kayak apa manusia-manusia ini? Sudah bikin pengajian, sudah bikin sholawatan, majelis-majelis kayak gitu aja masih sulit kok meniru Kanjeng Nabi. Paham? Paham? Ngeben diloloke suwe-suwe ra yo katok-katok dhewe. Ya kok lek mbok tanggapi nek malah geger, malah rame to. Malah kacau, wis ben. No, I reckon you, selesai. EGP, emang gue pikirin. Oh no, saya ngoyo ya GTT, gak taek-taekan. Maka ibu yang rajin bersolawat, pikir, istighfar, baca Quran, biar lidahmu, bibirmu itu menjadi indah, penuh berkah dan penuh pahala. Nah, daripada bibirmu, lidahmu kau gunakan untuk menyelatu bojomu, mengerawut dan memomeli bojomu, memperbanyak dosamu, memperberat hisabmu. Kalau sering-sering menyelatu-nyelatu, ngomel-ngomel, itu bibirmu, lidahmu bisa-bisa berubah menjadi duri-duri yang tajam, yang menusuk-nusuk hati dan perasaan suamimu. Bukankah suamimu sudah pontang-panting bekerja keras demi untuk mengetengi dirimu itu? Kata kunci tadi kalau dipraktekkan dalam kehidupan luar biasa. Sabar narimo senajan, kompak, sabar narimo senajan. Coba terapkan dalam hidup mesti rak tentrem. Ibu-ibu sabar narimo senajan duwite bapak pas-pasan, enak uripmu. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan penghasilannya bapak pas-pasan. Nggak usah iri sama suaminya orang yang penghasilannya gede. Emang orang tuh penghasilannya nggak sama, ada yang gede, ada yang pas-pasan, ada yang cilik. Ibu nggak usah iri sama yang penghasilannya gede. Manuk indoke yo beda-beda. Uang penghasilannya beda-beda. Iya nek manuk gagak, ndoke gede, penghasilannya gede. Lah nek manuk emprit, ya ndoke cilik, penghasilannya cilik. Maka istri yang baik harus ngerti ndoke suami itu gede apa cilik. Ngono. Roh ukurane. Ireng nek ndoke cilik emprit. Jangan dianggap kalau ireng mesti gagak. Ireng ndoke cilik emprit. Lah kalau model emprit jangan dipaksa ngendok seperti ndoknya banyak. Yo dobol. Ngono lho. Suami lho penghasilannya sebulan cuma 2 juta. Jaluk nukoke gelangi tangan sak sisi gelang 20. Tangan loro gelang 40. Yo puklek gegere bojomu. Wong wedok gelang akeh arep nggo apa? Pamer. Pengajian ini sekalipun nggak sumuk yo kipas terus ping mesti
Sholat aja habis rukuk itu tidak beda oleh gelangnya akeh. Sami Allah liman hamidah. Pokoknya kata kuncinya sabar narimo senajan ibu-ibu kudu sabar narimo senajan penghasilannya bapak. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan nek belanjani bapak. Banterono ibu-ibu kudu sabar narimo senajan nek maringi duit bapak. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan tenagane bapak. Telingkrik 3 menit melorot meneh. Menek klopo kuwi lho. Wis menggeh gak sida entuk klopo. Ngono kok aja ngersula. Tekate ngono kok metingkring barang. Ora sumbut. Bapak begitu pula harus sabar narimo senajan masakane ibu pas-pasan. Dimasakno kok gak enak, bumbune kurang. Jangan marah-marah, aja nesu. Kenapa bumbu kurang? Lek mau belanjani sithik oh bro. Sayur kasinan jok marah-marah. Ini sayur asin banget iki diuyui barang kok. Malah ngamuk bojomu, gak tak uyui tok ya tak pereske kelek barang. Bapak kudu sabar narimo senajan pelayanane ibu. Bapak-bapak kudu sabar narimo senajan servise ibu. Bapak-bapak kudu sabar narimo senajan rupane ibu. Iku bagianmu isa. Latenono ora usah ditukar tambah. Engko pas mbok tuntun no pasar sapi. Model ngono kuwi mbok tukar tambah yo oleh pedet sing mencret. Latenono sama tine. Iku bagianmu kok. Hidup yang paling nikmat itu hidup yang pas-pasan. Rasulullah aja mengajarkan dan mendoakan umatnya agar rezekinya itu kafafan. Kafafan itu cukupan. Nah cukupan itu dalam bahasa lain ya pas-pasan. Urip enak yang pas-pasan. Pas pengen bangun rumah duit. Pas pengen beli mobil ada duit. Enak kan? Pas kepengen tuku sawah ada duit. Itu. Nah zaman kan pas pengen opo ya tau di duit. Loh kok duit yang dibahas? Loh, Islam tuh nggak anti dunia. Jangan salah, Islam tuh bukan anti dunia. Jujur aja, nggak usah munafik lah. Siapa sih yang nggak suka sama harta? Siapa sih yang nggak seneng sama duit? Oh, kabeh uang ya seneng karo duit, gini bang ge? Oh, poin abe duit ya seneng, nyauta seneng sopo wae nek karo duit ya. Dadi opo wae nek karo duit ya. Wong dadi kiai nek karo duit. Sapa ngomong geragas lho. Ya seneng ngono ae lho, Bro. Barangan geragas. Walat ngono. Ya seneng. Saya jauh-jauh dari Jawa Timur ke sini ki yo golek sedulur. Ini ora ngerti karepku mbok jon bisiki. Keminter. Yang paling mahal itu persaudaraan, sedulur. Duit ki ya penting. Cuma ada yang jauh lebih penting, seduluran itu loh bro. Loh, gak usah munafik lah. Siapa yang gak seneng sama? Maka Islam bukannya anti dunia. Ajaran Islam itu bukan kok menyuruh umatnya terus ibadah saja, tanpa memikirkan kerja, tanpa memikirkan harta, tanpa memikirkan duit. Gak seperti itu. Islam gak mengajarkan umatnya terus disuruh pokoknya senang masjid, gak usah kerja, gak usah duit. Bukan seperti itu. Nggak. Kata siapa? Zaman Rasulullah dulu ono wong lanang, saiki ono wong lanang. Kuwi arep bantah ya. Bisi ae wae. Biasanya aku lagi ngomong ya, zaman Kanjeng Nabi biyen ki ana wong lanang, saiki ana wong lanang. Ini orang omah-omah masjid. Artinya dia tuh hidupnya di masjid, ibadah terus, enggak mikirin kerja, enggak mikirin harta, enggak mikirin duit. Terus pokoknya di masjid terus. Bayang wiridan, yasinan, tahlilan, meneku sholawatan, qiyamul lail luar biasa. Tok. Salate
baca takbiratul ihram yo tok bawa, kalau digambarkan kira-kira gitu. Wapik bacaannya fasih. Oh bitenesh sendiri wah alhamdulillah bila ain wah iya kena ambil sain walaupun ya berdirinya lama top. Habis Fatihah itu semua surah yang dihafal dibaca. Jadi rampung Fatihah ini mau surat Yasin, dari Yasin tambah Waqiah, baru Waqiah Al-Kahfi, ber Al-Kahfi Ar-Rahman, ber Ar-Rahman Tabarok, cek ditambahi juz ammah. Hebat gak? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun, sampai terakhir minal jinnati wan nas. Habis hafalan Qur'annya masih kurang panjang, hadis-hadis dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal hadis cuma 15, entek hafalannya masih kurang panjang, tambah lagi proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Itu masih kurang lama, tambahi lagi Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia Tower. Ruku aja dia 95 menit, 100 menit kurang 5. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kurang lama tambah Sumiati, 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 Sunarse, 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 Sulastri, Sulastri, Sulastri. Dan pokoknya orang ngesese lah. Luar biasa dia. Sujud nganti badoe benjut, zikir nganti lambene jedir. Nah, kalau zikir wiridan itu pakai tasbih nggak sama kayak miliknya orang kecil-kecil, tasbih terbuat dari kayu. Dia sensasi bikin tasbih sendiri, kelopo direntengi. Jadi yang ngitungin tangan luruk, gelodak, gelodak, gelodak. Top. Puasa tuh tiap hari sampai badannya kurus kering. Poso sabendino, sodakoh nyah-nyoh, zakat orang mufakat. Hebat ibadahnya. Pergi haji tiap tahun. Coba berangkat umroh itu seminggu 5 kali. Bisa mau main Mekah kok. Ayo sapa arep bantah. Anggitmu main Sukoyoso. Mau main Mekah kok. Hebat banget. Sampai masyarakat sekitar, orang-orang sekitar itu pada mengarani kalau dia itu ahli surga. Ngarani bahasa Indonesia apa? Mengatakan ini ngomong ke ya mengarani. Bahasa Arab tuh. Mengendoi loh, mengendoi. Itu orang ahli surga itu. Hebat. Gak ngurusin dunia, gak mikirin duit, gak mikirin harta, cuma akhirat. Wah, itu orang ahli surga. Ngomong gitu. Nah, berita itu sampai ke Rasulullah. Langsung Rasulullah komen. Gak bodoh karo komenmu nang Facebook ngono yo. Di komen yo komentar lho. Komenmu nang Facebook yo apa? Komennya kadang mek hahaha ya kan komenmu kan ngono. Hahaha gitu. Kalau mari ngono di bawahnya ada komen lagi WK. Di bawahnya komen lagi au. Rasulullah terus sampean kok ngarani yang wong kuwi ahli swarga apa dasare? Loh iya ya Rasulullah, dia tuh nggak ngurusin dunia sama sekali, nggak mikirin harta, nggak mikirin duit, nggak ngurusin apa-apa. Dia cuma konsentrasi akhirat, dia cuma fokus ke akhirat. Ya itu orang ahli surga. Terus Rasulullah nanya, dan dia makan dari mana? Ya jadi kasih orang. Kalau ada yang ngasih dia makan, nggak ada yang ngasih ya nggak makan. Terus dia kerja apa? Nggak kerja, nggak ngurusin kerja. Rasulullah bersabda, orang yang mau bekerja keras untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, tapi dia tetap mau ke masjid untuk beribadah, itu jauh lebih baik nilainya
Daripada orang yang cuma di masjid ibadah terus tapi tidak mau kerja, tidak ngurusi harta, menjagakan orang lain. Jaga ke apa bahasa Indonesia? Usah sing ceramah aku sakarepku. Menjagakan orang. Tapi Rasulullah juga tidak memandang baik kalau ada orang yang cuma ngurusin dunia tok, wis kerja tok, harta tok, duit tok, sampai akhiratnya dilupakan gara-gara kerja sampai meninggalkan sholat. Ada apa enggak? Wong di Bojonegoro. Makasih. Tolong nanti diulang lagi Bojonegoro gitu ya. Gara-gara kerja sampai meninggalkan sholat. Ada apa enggak? Wong di Makasih. Aku nyelih lambemu dulu. Samplok kita gak listrik. Aku diundang ke sini gak digawe nyek-nyekan, bro. Jadi cuma ngurusin dunia dan dunia, kerja dan kerja sampai bulan Ramadan dia nggak mau puasa. Ada apa enggak? Wong di negara suwun. Awas, hati-hati kalau ke Bojonegoro. Lembut. Masa gara-gara kerja sampai diajak istighosah, ada pengajian di kampungnya nggak mau datang. Ada apa enggak? Aku nggak tanya orang mana, mesti jawaban Bojonegoro kok. Apa gara-gara kerja terus sholatnya ditinggalkan, sering meninggalkan sholat. Sekalinya sholat digabung-gabung sholatnya. Niatnya ya lucu, usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Sampai sholat itu pun dioplos. Ya Allah. Laisa bi khiyarikum man taraka dunya lil akhirah wa taraka al akhirata lid dunya walakin man yusibuhuma. Itu kok mantuk-mantuk wis ngerti artine. Orang ngerti kok ngene-ngene. Ngantuk. Ya enggak mungkin lah. Ngaji sama Anwar Zahid kok ngantuk. Enggak wong bodoh. Yang sebelah sini laki-laki mesti seneng dengan job-jobnya Anwar Zahid. Ya enggak mungkin lah iso ngantuk. Mesti konsentrasi. Yang sebelah sana mesti seneng memandang orang semanis ini. Kak. Bukanlah sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan akhirat, orang yang meninggalkan dunia demi mengejar kepentingan akhirat. Bukan pula sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan akhirat untuk meraih dunia. Akan tetapi yang terbaik dari kalian adalah yang berhasil mendapatkan dua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Dunia kecekel, akhirat kecanda. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak saudaraku jamaah sekalian rahimakumullah, hidup di dunia ini ibarat orang yang berlayar di lautan. Ya mesti untuk berlayar ke gerdu. Ini biar bantah loh ini. Diulang. Hidup di dunia ini ibarat orang yang berlayar di lautan yang bertujuan untuk mencapai pantai harapan. Gak asik belas apa namanya. Ngono ku gak asik. Yo biar asik itu ya nanti kompak. Oke? Begitu saya ngomong semuanya kompak. Oke? Ya ben gak ngantuk. Hidup di dunia ini ibarat orang yang berlayar di lautan yang bertujuan untuk mencapai pantai harapan. Edan kabeh. Coba ngomong kiai ini ya edan, Mas. Lawan ngerti nek edan kok mbok undang. Berarti sing ngundang luwe edan. Nah, sekarang di Indonesia ini banyak orang-orang yang edan. Orang sehat banyak, tapi sedikit yang waras. Prihatin kita. Oke?
Maka sesungguhnya yang merusak negara ini bukan orang goblok, tapi orang-orang pinter. Pinter tapi dia nggak bener. Wis gak berani ngomong akeh-akeh. Saiki wayahe koyo ngene. Yang penting sampean wis sregep ngajine. Kita ini kan orang kecil loh. Mau apa? Kita bisanya cuma berdoa. Pakai filosofinya jari 5 ini. Ini jari jempol. Ini ulama, kiai, ustadz harus betul-betul jempol. Mampu menjadi ikon dalam masyarakat dan menjadi solusi semua problem di tengah-tengah umat. Nah kalau belum jempol berarti ya belum ustadz, belum kiai, belum ulama. Mono, satu harus betul-betul jempol. Kualitas. Nah ini tunjuk. Dari telunjuk ini pemimpin. Namanya nunjuk itu harus lurus. Gak ada nunjuk kok bengkong. Itu loh. Meskipun deket jaraknya tetap lurus. Ini. Apa ada nunjuk kok bengkong? Ini. Gak ada. Maka pemimpin harus lurus. Kalau memang ini bantuan ini untuk masjid, sana masjid. Jangan sampai bengkong masuk rekening. Nah, kalau memang ini untuk rakyat kecil, rakyat miskin, sana rakyat miskin. Jangan sampai bengkong mlebu sae dhewe. Kalau memang ini untuk infrastruktur jalan, ya ini jalan, jangan sampai bengkong mlebu utang. Ngono lho. Nah, ini yang tengah ini orang kaya. Ini paling tinggi, paling gede. Kamu orang kaya, kamu wong sugih. Makanya tempatmu di tengah-tengah. Ya ingat, kiri kananmu butuh kamu. Ojo karo mongso gede dhewe. Jangan sok, jangan mentang-mentang, jangan jemblung wetengmu sendiri. Ini kiri kananmu butuh kamu. Nah, yang jadi manis ini pemuda-pemudi harapan. Makanya orang iso kenceng tegak mendur. Butuh penopang, gak iso tapi kau penting nongane tetap iso. Nah, ini yang jentik. Ini wong cilik. Jentik. Wong cilik. Wong klaan-klik. Lungguhe dingklik. Ora patin duwe-duwe. Jarang-jarang mangan iwak pitik. Paling-paling lawane iwak betik. Makanya lek enek apa-apa kecuthik dhisik. Urusanmu cuma silite pitik iki. Sing akeh nang donga ngono. Subhanallah, hidup di dunia ini seperti orang yang berlayar, yang bertujuan untuk mencapai pantai harapan. Orang berlayar itu perlu air. Perlu air untuk bekal minum, untuk bekal masak agar bisa sampai ke pantai harapan. Kalau nggak punya air ya nggak tekan gon. Tapi jangan karena butuh air lantas perahunya dipenuhi dengan air. Ya malah nggak tekan gen karena yang terjadi perahunya tenggelam, yang bahasa Inggrisnya the kelelep. Orang berlayar memang perlu air untuk minum, untuk masak. Tapi jangan karena perlu air terus perahunya dikebeki banyu, kelelep orang tekan gen. Kita hidup di dunia memang perlu harta, perlu duit sebagai bekal untuk menempuh perjalanan panjang menuju pantai harapan surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi jangan karena butuh duit, butuh harta terus hidupmu dipenuhi dengan duit, hidupmu dipenuhi dengan harta. Kamu akan kelelep dalam sesatnya duit, kamu akan tenggelam dalam kesesatan harta itu. Dan kalau masalah seneng, semua orang ya seneng bro. Makanya pengikutnya Dimas Kanjeng taat umum. Taat apa? Pribadi piye wong saiki umum tekan ndi kok. Itu wakil banget pengikutnya. Banyak banget ya karena orang yang seneng sama duit itu. Sampai punya duit udah 200 M masih minta digandakan lagi. La haula wala quwata illa billah. Memang orang sekarang udah banyak yang kehilangan akal sehatnya. Gak akan ada lah orang yang bisa menggandakan duit itu. Duit itu cuma bisa digandakan melalui cara difotokopi dan di-print. Atau difoto terus di-share. Ya tidak mungkin lah bisa digandakan. Nomor serinya aja beda-beda kok. Sehebat-hebatnya uang, kapanpun gak akan pernah bisa gandakin duit. Gak mungkin lah. Sesakti-saktinya orang gak akan mungkin bisa gandakin duit. Tak jaduk. Gak mungkin bisa. Makanya jangan mudah tertipu. Biasanya orang-orang seperti jenengan ini kan mudah dibodohin. Ada orang yang berpenampilan macake medeni wong. Ya jubahnya kelengser lemah, tasbih, yusak kepel-kepel, sorbannya 270 meter. Ngaku-ngaku bisa begini, bisa begitu, menggandakan duit macam-macam. Nggak usah percaya. Yakin demi Allah itu orang al-gedab.
Tidak mungkin lah, tidak mungkin, jangan mudah percaya. Masa iki gampang dibodohi. Apalagi masyarakat zaman sekarang itu modelnya seperti godhong garing. Tahu godhong garing? Godhong garing itu godhong sing ora teles. Godhong garing itu mudah dikumpulkan. Godhongnya garing disaponi seret-seret dikumpulke gampang. Tapi sulit diikat. Mergo godhongnya garing. Ditaleni remek. Masyarakat sekarang kan gitu, dikumpulkan gampang. Yuk tabligh akbar kumpul di lapangan. Tapi ditaleni, milih salah satu calon misalnya ini yang memperjuangkan rakyat. Pilih ini, gak mungkin iso ditaleni dari siji niku ra iso. Ya mergo godhonge garing, nek wis ngumpul suarane kemersek. Mesti kemersek. Kayak ngene iki, ngumpul nang pengajian, kemersek. Kemerseke kadang ngrasani kiyaine. Ini kan sing ngrasani, kok gak padha ya karo fotone. Ana sing ngomong, ternyata ganteng asline ya ana sing ngomong. Ngomong GR lu gumpul lu ngarep dhewe mentelengi aku. Mohon maaf. Halo. Subhanallah. Kemeresek. Apa orang sekarang itu ada apa aja diomongin. Kemeresek. Karena sing teko keri ya dibatas. Tekone keri. Mesti itu. Ya karena daunnya kering. Daun kering itu mudah dibakar. Gini apa betul? Lek godhong teles, angel dibakar. Tapi daun yang kering itu mudah dibakar. Masyarakat sekarang mudah disulut amarahnya, mudah disulut emosinya. Gampang diprovokasi. Subhanallah. Kelemahan bangsa ini, penyakit bangsa ini mulai dulu itu terlalu mudah diadu domba. Teman pikir sampai dijajah Belanda 350 tahun itu gara-gara diadu domba. Emang mau? Maka pesanku, saudara kita, saudara-saudara, dulur-dulurku, kita semua satu dalam kebineka tunggal ikanan yang satu, oke? Oke? Dalam satu wadah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan mudah diprovokasi, diadu domba, pakai isu ekonomi lah, pakai isu ras lah, pakai isu agama lah, pakai isu apapun. Tolong sing rukun, nggih? Nggih? Wis iku ae pesenku. Saiki lu gampang diobong. Ya Allah, wis prihatin, kita prihatin. Ngono ae. Ya wis ngono. Modelmu kok mau teleng. Lah kalau soal seneng harta, seneng dunia ya semualah orang kayak gitu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah, menyenangkan, menggiurkan bagi manusia siapapun dia, selama masih bernama manusia, baik dia orang soleh maupun orang salah, baik orang yang benar maupun yang keblinger, baik yang beradab maupun yang biadab, baik yang terpelajar maupun yang kurang ajar, baik yang qori maupun yang qorak, selama masih bernama manusia itu pasti suka, cinta pada beberapa hal. Yang pertama, nisa, suka pada perempuan. Mohon maaf, kenapa disebutkan nisa perempuan, bukan disebutkan rijal laki-laki? Ini psikologis. Kalau disebutkan perempuan, laki-laki mudah tertarik, mesti seneng. Tapi kalau disebutkan laki-laki, perempuan gak mudah tertarik. Sehingga di surga yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang menghuni surga nanti akan dikasih bidadara apa bidadari? Yang kencang bidadara apa bidadari? Berarti laki-laki apa perempuan? Perempuan. Nah itu tujuannya, laki-laki mesti tertarik. Bapak-bapak, mas-mas, nanti yang masuk surga, ahli ibadah, pahalanya banyak. Itu di sana dikasih bidadari yang ayu, gemerusu, cantik, menarik, keboy, sebuluhai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menol-menol, semok, belemok, montok, mentek-mentek, molek, kinyis-kinyis, bahenol, deno-deno, debleng. Nah, mulus kayak neon. Bentuk tubuhnya kayak biola.
kayak gitar Spanyol. Lekuk tubuhnya dua. Ana bangke, srit, srit. Nanti nek disuwiti kan enak. Hui, hui. Lah nek model ngono kan wis siji. Hui, ngono tok. Lah kalau disebutkan kayak gitu, wah model laki-laki apalagi yang model kayak gitu. Ya mesti seneng. Aku nanti harus mendapatkannya. Aku harus jadi orang yang ahli ibadah. Aku harus nurut aturan-aturan agama. Nanti masuk surga, di sana dikasih bidadari. Kemecer. Tapi coba ibu-ibu, mbak-mbak yang ahli ibadah pahalanya banyak, nanti di surga disediakan bidadara. Dawa digedi, dawa-dawa, walot-alot, kotot-kotot, ireng-ireng. Enggak tertarik. Loh, sehingga misalnya dalam satu ruangan itu isinya kok perempuan-perempuan semua, pasti banyak laki-laki yang nginceng. Tapi kalau di ruangan itu isinya kok laki-laki semua, nggak ada perempuan yang nginceng kecuali perempuan sakit jiwa. Ini karakter ya, karakter. Laki-laki itu suka nginceng, kalau perempuan lebih suka di. Laki-laki suka ngintip, perempuan lebih suka di. Nyauto. Laki-laki suka melihat, kalau perempuan lebih suka di. Laki-laki itu suka memperhatikan, kalau perempuan lebih suka diperhatikan. Itu perempuan semakin diperhatikan, semakin suka, semakin diperhatikan, semakin merasa dicinta. Maka para suami laki-laki sering-sering perhatikan istri agar istri merasa dicinta. Nanti sampai rumah praktek. Pendeli ibu jun. Terus pandengen, nek perlu aja kedep. Disawang, gue lak sok peneng, istri mesti seneng. Delok mulai sok keloket, taman sawang terus nyapo nyawang, nyapo ya enggak, aku nyawang bojoku dhewe biasane gak ngono nyapo sinaku nyapo sampai jentik. Nah, apalagi dilem diapusi lho, dilem seneng teman lem taman tak sawang-sawang deh, tambah tua gak tambah elek. Jadi kerayah raimu. Zaman kerjaan nganggo klambi apa wae, nganggo pakaian apa wae kok pantes. Wis jan mosok. Cuman lah karena perempuan itu suka diperhatikan, maka dia suka menarik perhatian. Sehingga aksesoris untuk menarik perhatian, aksesoris pakaian itu banyak laki-laki apa banyak perempuan? Banyak perempuan. Kadang-kadang perempuan itu pakai bros aja 12 sekaligus. Kerudung yang dipakai, yang dikenakan gak cuma satu lapis, gak cuma lembar, minimal 4 lembar kerudung. Paling jero iki 3 ikat. Set. Nah, setelah itu yang paling pendek itu di singset ning kene. Nah, terus kerudung yang tanggung, yang paling luar itu yang paling lebar. Itu pun perempuan satu punya kerudung paling enggak 47. Untuk gantian keluar rumah 5 kali, yuk ganti kerudung 5 kali. Itu perempuan. Coba laki-laki, kopiah 17 tahun ora ganti. Nganti wae kaya ulune garangan. Pojokane lho wis gak ono. Dinggo disawang teko kadoan kaya nyunggi tretong sapi ngono. Ayo coba. Karena perempuan suka diperhatikan, maka suka mempercantik diri, suka bercermin. Zaman masuk ke kamar, kalau di situ banyak cermin, itu tandanya kamar laki-laki apa kamar perempuan? Masuk ke kamar, kalau di situ akeh kaca pengilon, banyak cermin, itu tandanya kamar laki-laki apa kamar perempuan? Perempuan. Coba kamarnya laki-laki model gini, paling-paling yang ada pecahan spion. Itu pun ada kecelakaan dideketin bukan karena mau nolong, jumputi pecahan spion. Perempuan juga narik perhatian, maka make up untuk daerah wajah itu aja kadang sekali penampilan nggak cukup 2 juta. Udah luluran, pakai mangit, pakai lotion, wedak lapis limo, lipstick, tambah blush on, eyeshadow, alisnya dibentuk kayak setangis sepeda motor. Itu pun masih pasang bulu mata palsu yang anti badai. Bahasa Inggrisnya bulu mataku aidep gitu loh. Ditempel kayak sing jelantir jentit, nanti kayak kedep kayak kepeting jalan. Luar biasa. Awang lanang ngambok raine kumus secara ngurusi.
Sayang, perempuan zaman sekarang tuh lebih suka diperhatikan laki-laki lain daripada diperhatikan suami sendiri. Dan emang lebih suka menarik perhatian orang lain daripada suaminya sendiri. Buktinya, kalau mau ketemu orang lain, dandan aja nggak cukup 1 jam. Woi, pakai baju yang paling bagus, parfum 2 botol disemprot ke kabeh. Aku harus tampil secantik mungkin. Padahal cuma narap ketemu Anwar Zahid. Nah, tapi kalau di rumah ketemu sama suaminya sendiri, ya Allah, daster 10 dino ora ganti. Dinggo dicentelke, dinggo meneh centelke, dinggo meneh dicentelke. Ya, penitine 12. Wae tepak bokongi lekrek 1/2 meter. Dikipatke wahing-wahing. Gak usah guyu, kelakuanmu yang ngono kuwi. Apalagi gara-gara kecanggihan teknologi sekarang banyak yang Facebookan, WhatsAppan, Instagraman. Ya Allah, banyak para istri yang lebih perhatian ke teman Facebooknya daripada ke suaminya sendiri. Sama teman Facebooknya sok perhatian, nek inbox dah makan belum? Nang bojone dhewe, gak mangan. Nang mangan. Mumpung anget iki lho, tapi lawae jadi entekno. Plonga-plongo, mangan apa ora? Engko lek kadung sedone entek nesu. Nang mangan. Kalau sama teman Facebooknya, dah maem belum? Hei. Hei. Ya Allah, ya Allah. Kok kayak gitu ya? Subhanallah. Maka hati-hati dengan setan gepeng yang kalian pegang. Setan gepeng itu bisa berubah menjadi setan ya, gepeng ya. Nah iya kok. Oh, nang bojone dhewe jemburis rupane. Penampilannya di depan suami jemburis. Tapi kalau lagi pasang foto ke Instagram, pasang foto di akun-akun itu, ya Allah, malah pakai kamera 360. Pakai yang beautiful itu, neng actioning ini. Iya kok cek enom, pipine wis mengkeret. Aku neng ngerti kudu tak kerawuk ra ini. Enak aku. Ya Allah. Wes. Oke, ya, tapi tolong lek rumoso gak melu nyangoni gak usah cerewet. Urun 2000 rewel. Pertama yang disukai dia dunia itu ya perempuan itu. Yang kedua wal banina, suka kepada anak-anak. Ya anak itu ya artinya kalau di sini ya anak kandung. Tapi boleh juga berarti nanti penjabarannya ya anak angkat, anak asuh, anak didik, anak buah. Nah, kalau warga Sukoyoso yang paling disenangi anak anduit. Oh pasti. Nggak usah guyu. Maaf, di sini ada nggak yang suka nganake duit? Omae sih sendi bang. Di sini kok Bojonegoro. Rupamu ganteng, oon. Oh, di sini ada nggak yang suka nganakan duit? Ada. Omae di Bojonegoro. Gak nyambung tau. Ya Allah. Wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah, pernik-pernik hiasan dunia dari emas, perak, termasuk duit. Apa nggak boleh senang sama duit? Boleh. Kalau saya malah menganjurkan, cintailah duitmu, tapi buktikan cintamu pada duit itu cinta sejati. Kalau yang namanya cinta sejati nggak akan pernah ditinggal kemanapun dibawa serta. Para gedeng-gedeng sekalian yang saya hormati, lah kalau ditinggal tuh namanya yang nggak cinta toh, dibawa serta. Kalau memang benar-benar cinta sama duit, ya jangan pernah duit itu ditinggal di dunia. Itu namanya justru sampean malah nggak cinta sama duit, cinta kok ditinggal. Kalau memang cinta, bawa serta kemanapun.
sampai ke alam kubur bawa duitmu, sampai ke akhirat bawa duitmu, sampai ke surga bawa duitmu. Caranya sedekah ke. Ora kok mati terus digemboli duit. Pengedan meneh kowe. Disedekahke. Itu yang duitmu sesungguhnya. Tapi kalau dikumpul-kumpul ke, ditumpuk-tumpuk, itu malah menyiksa kamu, menyiksa dirimu. Kamu nggak bisa menikmati, malah tersiksa. Sorry, ada orang yang kayak gitu. Banyak. Ngolek duit kumpul ke, untuk akeh tumpuk ke sawah. Boleh duitnya kumpul ke untuk akeh tuh ke sawah. Alasannya nyiapi anak, nyiapi putu. Tapi dia sendiri yang nyari duit gak bisa menikmati, malah disiksa, malah jadi budaknya duit itu. Betul, cari duit dapat banyak, kumpul ke tuh ke sawah, sawahnya ombok 20 hektar digarap dhewean. Sampeyan delok resik sawahe timbang raine. Sawahe resik tapi raine ya rumbuk. Di duit 150 juta tuh kok ke sapi 10 di rumah tijen. Yakin ganteng sapi ini karo wonge. Maka sesungguhnya hartamu yang sesungguhnya itu yang kamu sedekahkan, yang nanti sebentar lagi ada anak-anak kita yang akan mengiderkan kardus itu duitmu yang sesungguhnya. Saya sudah sering sampaikan, demi Allah, investasi akhirat ini modal utuh bunganya 700%. Tambah akeh duitmu gak kira entek nanti sedekahno. Tambah gede duitmu gak kira cilik. Ngene-ngene diomongi bantah. Kabeh kiai nek ngomong yang ngono. Jare nek disedekahno tambah akeh, tambah gede. Nyatane. Aku ndek duit 1 juta tak sedekahke 300.000. Ya karep 700. Anjene kiai ora iso matematika. Nanti sedekahno ki dikurangi, dilongi kok tambah akeh, tambah gede. Ya ora ana critane. Ana critane dikurangi tambah gede. Apa? Bocah sunat. Bocah sunat iki barangnya asline cewilik mengkeret. Dadi sunate dipotong, diketok, dikurangi. Mesine kan dadi cilik. Nyatane ya ora. Ya sendelon teng dawa. Gentelo-gentelo ngono. Bocah sunat iki asline bekakase kan cilik to. Dadi sunat iki diketok, dikurangi, dipotong, harusnya jadi tambah kecil. Nyatane ayo gerayangi dhewe-dhewe. Umpamane pas modot ngono. Duitmu yang ngono. Ayo iki golek panitia keliling sunatono duitmu. Ketokan gak akan entek duitmu, gak akan jadi cilik. Ya iso modot ngono. Diomongi kok. Halo. Woi. Allahumma sholli ala Muhammad.